Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Maben Channel, yaitu channel yang membahas tentang perkebunan kopi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberi kesehatan ya teman-teman, sehingga saya bisa berbagi ataupun share tentang ini keadaan perkebunan saya, mungkin bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang ini keadaan bahan yang kita simpan di bulan 10-11 kemarin kurang lebihnya, yang nantinya akan kita gunakan untuk pembahan di tahun 2026. Jadi penting sekali ya teman-teman dalam sortasi ataupun penyimpanan bahan itu terhadap produktivitas kopi ataupun kestabilan panen kopi setiap tahunnya, itu penting sekali ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini sudah keadaannya sudah cukup subur. Namun sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe juga. Untuk yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini juga. Baik, langsung saja. Ini kita lanjutkan teman-teman. Ini tunas raja ya teman. Jadi tunas raja jenis dari kopi robusta klon lokal, itu yang kita budidayakan di tempat ataupun perkebunan kita. Jadi yang paling penting di sini sebelum saya ini membahas ataupun mengulas tentang bahan. Jadi jenis kopi yang sebaiknya dikembangkan di ini perkebunan teman-teman, itu yang paling penting adalah jenis kopi yang mampu beradaptasi dengan keadaan ataupun suhu cuaca dan sebagainya di perkebunan teman-teman. Jadi penting sekali teman, misalkan teman-teman ingin mengembangkan jenis klon tertentu, tapi di daerah teman-teman itu belum bisa beradaptasi, tentunya hasilnya pun kurang maksimal tentunya teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah jeli, paham dan mengetahui jenis kopi yang tentunya yang mana yang harus dikembangkan, mana yang perkembangannya bagus ketika dibudidayakan di perkebunan teman-teman, itulah mungkin yang sebaiknya teman-teman budidayakan di perkebunan teman. Nah, misalkan di tempat saya itu jenis klon lokal seperti ini saja, dan klon Tugusari ya teman-teman, jadi cukup bagus. Saya sudah ini yang saya lakukan itu ternyata memang jenis klon itu saja. Nggak tahu nanti kalau kedepannya kita akan mencoba jenis klon baru yang viral, mudah-mudahan bisa bagus. Ini sudah kita mulai coba ya teman-teman. Ini tentunya kita sambil belajar juga ya teman-teman. Nah, ini jenis tunas raja ya teman-teman. Kalau kita lihat baru beberapa bulannya, 3-4 bulan, perkembangannya sudah kayak gini ya teman-teman. Jadi sudah cukup bagus. Nah, nanti sebentar lagi ini kopinya bisa dipanen. Nah, nanti setelah panen ini kita buang, kita pangkas. Ya, nantinya yang akan digunakan atau kita pelihara ini adalah yang jenis ini, yang bahan yang sudah kita siapkan untuk pembahan di tahun berikutnya. Harapannya apa teman-teman? Kenapa tunas bahan itu penting dilakukan penyimpanan? Karena karakter pohon kopi itu dia akan tumbuh buah atau bisa berbuah dengan maksimal dia di tunas ataupun ranting yang muda ya teman. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini bisa sedikit saya jelaskan, ini jenis B ranting, tunas ranting B1 ya teman. Jadi dia pembahan pertama ini ini berapa ruas, berapa tompol. Nah, nanti otomatis di tahun berikutnya ini kan sudah tidak berbuah maksimal ya, mungkin bisa berbuah tapi 1-2. Nah, yang nantinya bahan selanjutnya dari ranting ini kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini masih bisa digunakan untuk B2 ya teman. Tetapi kalau misalkan sudah tidak produktif setelah B2, nanti habis pupuk selanjutnya itu sudah tinggal sedikit, ataupun ini meskipun baru dibuahkan 1 kali musim tapi tidak maksimal. Nah, yang terpenting di sini tipnya adalah melakukan penyimpanan bahan atau meremajakan ini
tunas daripada ranting ataupun ini tunas saja ya teman. Jadi ini nanti dipelihara, ini tunas cacing kita buang. Jadi sebelum melakukan pemangkasan ataupun teknik sortasi bahan, tentunya teman-teman harus ini bisa membedakan jenis-jenis tunas pada pohon kopi. Jadi ada tunas cacing, tunas ranting, dan tunas air ataupun tunas raja, itu macam-macam ya teman. Jadi kita belajar bersama mengetahui jenis-jenis tunas yang nantinya akan kita gunakan untuk apa. Jadi misalkan tunas raja memang kita pelihara itu untuk pemaksimalan pembuahannya teman. Tunas ranting produksi juga ketika tunas raja tidak tumbuh pada ini pohon kopi. Jadi misalkan untuk jenis Tukusari kan itu tumbuhnya tunas-tunas ranting, jadi sedikit sekali tumbuh tunas raja teman. Jadi tetap kita pelihara tunas ranting. Nah, ini contoh, ini jenis klon jenis Tukusari, ini minim sekali tumbuh tunas raja. Untuk itu, untuk persiapan bahan di tahun berikutnya ya kita pelihara tunas-tunas ranting. Ini tunas ranting juga, tapi kadang juga tumbuh tunas raja, itu ada di sana satu. Mau tunas raja atau tunas ranting itu menurut saya itu relatif ya teman, tergantung perawatannya dari teman-teman ya, nantinya akan maksimal atau tidaknya itu tergantung perawatan dari teman-teman. Maupun tunas ranting ataupun tunas raja, ketika merawatnya itu benar-benar serius, itu tentunya hasil kopinya atau buahnya itu bisa maksimal ya teman. Ini contoh tunas ranting dulu kita sambung, kita pelihara, sudah menjadi tunas raja. Ini kelihatan teman di beberapa ruas dari sini, ini sudah nampak kelihatan tunas raja. Alhamdulillah cukup bagus ya teman. Nah, memang untuk jenis klon tertentu, jenis klon kopi tertentu itu memang ini tidak selalu tumbuh tunas raja ya teman, meskipun perawatannya dilakukan secara intensif, dan memang karakter daripada klon kopi tersebut. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita melakukan perawatan secara optimal maksimal, itu tentunya hasilnya untuk panen buah kopinya tentunya juga ini kita maksimal teman. Jadi kayak ini jenis ya, ini ada sambungan baru teman, ini sudah mulai nampak ada tunas ini. Nah, kita bersihkan ini di tunas-tunas yang di bawah sambungan itu harus dibersihkan. Ini sebelumnya belum berani membuka. Nah, ini sudah kelihatan nampak ada calon daun teman. Ini baru beberapa hari, 10 hari kayaknya ini. Nah, ini nanti teknik untuk menstabilkan panen ya kayak gini, tambal sulam, penyambungan kembali, penyimpanan bahan, perawatan cair dan lain sebagainya, itu merupakan suatu teknik perawatan yang harus dilakukan oleh pekebun kopi untuk menjaga kestabilan dan tentunya untuk memaksimalkan panen kopi per tahunnya teman. Jadi di sini kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi tips, mudah-mudahan bisa saling memberikan manfaat ya teman. Jadi saya juga masih belajar di sini tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tahun ini untuk buah kopi ini lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Itu memang selain faktor perawatan, itu faktor cuaca harus kita akui teman. Ini untuk di tahun ini ketika fase pembungaan raya kemarin ini hujan sudah turun, sehingga pembungaan pertama ini untuk bunga itu bisa menjadi buah ya teman. Beda di tahun-tahun sebelumnya, ini di pembungaan pertama itu belum ada hujan, sehingga bunga kosong dan menjadi buah kopi itu di pembungaan kedua dan ketiga ya teman. Jadi faktor cuaca juga berpengaruh. Nah, ini jenis klon lokal teman-teman, ini kita kembangkan juga. Ini malah bagus, ini tidak rawan rontok. Ini namun ini juga minim tunas bahan ya teman, hampir kayak Tukusari ya teman. Ya kurang lebihnya kayak itu teman. Jadi kita jalan-jalan saja melihat perkembangan bahan
atau tunas yang kita simpan untuk pembantuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.